Konflik Israel-Palestina bukan konflik yang muncul tiba-tiba. Ini bukan sekadar soal perang modern, bukan hanya soal Gaza, bukan hanya soal Yerusalem, dan bukan hanya soal dua kelompok yang saling membenci. Konflik ini terbentuk dari lapisan sejarah yang panjang: agama, tanah, kekaisaran, kolonialisme, migrasi, nasionalisme, perang dunia, dan keputusan politik negara-negara besar. Untuk memahami kenapa konflik ini begitu sulit selesai, kita harus kembali jauh ke masa ketika wilayah yang sekarang disebut Israel dan Palestina masih menjadi bagian dari kawasan kuno bernama Kanaan. Dalam narasi yang diajarkan di Israel, sejarah bangsa Yahudi banyak mengambil dasar dari teks-teks Alkitab. Bangsa Ibrani dikisahkan pernah diperbudak di Mesir, lalu keluar menuju Sinai, menerima Taurat, dan mendapat janji sebuah tanah di Kanaan. Setelah wilayah itu dikuasai, berdirilah kerajaan Daud dan Sulaiman. Di Yerusalem, Bait Suci Sulaiman dibangun dan menjadi pusat spiritual bangsa Yahudi. Namun kerajaan itu kemudian terpecah menjadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Babilonia menaklukkan wilayah tersebut, menghancurkan Yerusalem, meruntuhkan Bait Suci Sulaiman, dan membawa sebagian penduduknya ke pembuangan di Babilonia. Sekitar 50 tahun kemudian, setelah wilayah itu jatuh ke tangan Persia, mereka diizinkan kembali ke Yerusalem. Di sana, Bait Suci kedua dibangun. Di masa inilah Taurat kemungkinan besar mulai disusun berdasarkan teks lama dan cerita lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi kalau melihat dari sisi sejarah yang dikonfirmasi oleh arkeologi, gambarannya sedikit berbeda. Pada abad ke-13 sampai abad ke-18 sebelum Masehi, wilayah Kanaan berada di bawah pengaruh kerajaan baru Mesir. Lalu kekuatan Mesir melemah karena tekanan bangsa Het dari utara dan bangsa Filistin, yaitu bangsa laut yang menetap di wilayah pesisir. Saat Mesir perlahan mundur, kerajaan Israel dan Yehuda muncul. Besar kemungkinan kerajaan-kerajaan ini dibentuk oleh penduduk lokal di wilayah tersebut. Setelah itu Babilonia datang, menaklukkan Yerusalem, dan membawa kaum elitnya ke Babilonia. Wilayah ini kemudian terus berpindah tangan. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan kawasan itu. Setelah kematiannya, wilayah ini masuk ke dalam dunia Helenistik. Bahasa Yunani menjadi bahasa penting di Mediterania Timur, dan Taurat kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dari pemberontakan Yahudi, lahirlah dinasti Hasmonea. Dinasti ini bahkan menaklukkan wilayah sekitar dan mengkonversi sebagian penduduknya ke agama Yahudi. Namun kekuatan Hasmonea tidak bertahan selamanya. Romawi datang, menaklukkan wilayah itu, dan pada tahun 70 Masehi menindas pemberontakan besar di Yerusalem. Bait Suci kedua dihancurkan. Pada tahun 132 Masehi, pemberontakan lain kembali pecah, dan Romawi menindasnya dengan sangat keras. Yerusalem diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Orang Yahudi dilarang masuk ke kota itu. Namun penting untuk dicatat, mereka tidak sepenuhnya diusir dari Yudea, yang kemudian disebut Syria Palestina. Di titik ini, komunitas Yahudi sudah tersebar luas di sekitar Mediterania. Penyebaran itu terjadi karena migrasi, pengusiran, dan juga konversi. Inilah awal dari diaspora Yahudi yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam sejarah panjang konflik ini. Pada abad ke-4, Kaisar Konstantin memeluk Kristen, dan agama itu menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Posisi orang Yahudi perlahan semakin tersisih. Lalu pada abad ke-7, ketika penaklukan Arab berlangsung, orang Yahudi dan Kristen di wilayah yang dikuasai Muslim masih diizinkan menjalankan agama mereka, asalkan membayar pajak tambahan. Abad-abad kemudian, komunitas Yahudi terus hidup dalam kondisi yang berubah-ubah. Di wilayah Khazar, pada abad ke-8, Raja Bulan dan kalangan elitnya memeluk agama Yahudi. Di semenanjung Iberia, setelah rekonkuista Katolik, komunitas Yahudi Sephardim dipaksa memilih masuk Katolik atau pergi. Banyak dari mereka kemudian pindah ke Maghreb dan Kekaisaran Ottoman. Di Eropa, terutama sejak masa Perang Salib, orang Yahudi sering menjadi sasaran penganiayaan. Banyak yang mencari tempat aman di Polandia, yang pada masa itu relatif lebih menerima mereka. Dari sinilah berkembang komunitas Yahudi Ashkenazi. Pada abad ke-18, jumlah orang Yahudi di dunia sekitar 1 juta. Sebagian besar tinggal di persemakmuran Polandia, Lituania. Tetapi negara ini kemudian berada di bawah tekanan 3 kekuatan besar,
Rusia, Prusia, dan Austria. Antara tahun 1772 sampai 1795, Polandia-Lituania dibagi habis oleh ketiga negara itu. Akibatnya, mayoritas orang Yahudi masuk ke dalam wilayah Rusia. Di Rusia, mereka memang ditoleransi, tetapi diawasi secara ketat. Situasi berubah drastis setelah Tsar Alexander II dibunuh pada tahun 1881. Putranya, Alexander III, naik tahta dan menerapkan kebijakan yang lebih otoriter dan represif, terutama terhadap orang Yahudi. Gelombang pogrom meledak. Serangan brutal terhadap komunitas Yahudi terjadi di berbagai tempat, seringkali mematikan dan negara tidak memberi perlindungan berarti. Banyak orang Yahudi melarikan diri ke Amerika Serikat dan Eropa Barat, namun sebagian lainnya mulai memikirkan satu tujuan lain, Palestina. Di Palestina sudah ada sekitar 25.000 orang Yahudi, terutama komunitas Sephardim yang tinggal di kota-kota besar Kekaisaran Ottoman dekat tempat suci Yudaisme. Mereka disebut Old Yishuv. Sejak 1882, migran baru dari Eropa, terutama Yahudi Ashkenazi, mulai datang dalam gelombang yang disebut Aliyah. Kelompok baru ini disebut New Yishuv. Tetapi migrasi ke Palestina saat itu belum menjadi pilihan mayoritas. Sebagian besar orang Yahudi yang lari dari pogrom Rusia tetap memilih Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Di Prancis, sebuah peristiwa besar mengubah arah politik Yahudi modern. Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi, dituduh secara keliru membocorkan rahasia militer kepada Jerman. Pada tahun 1895, ia dipermalukan secara terbuka di Paris. Di antara kerumunan yang menyaksikan peristiwa itu ada Theodor Herzl, jurnalis Yahudi asal Austria. Herzl melihat bahwa asimilasi tidak selalu melindungi orang Yahudi dari antisemitisme. Setahun kemudian, ia menerbitkan gagasan bahwa orang Yahudi adalah satu bangsa yang membutuhkan negara sendiri agar bisa aman dari penganiayaan. Dalam gagasannya, negara itu bisa berada di Palestina atau Argentina. Pada tanggal 29 Agustus 1897, Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Tujuannya jelas, mempersiapkan tanah air bagi bangsa Yahudi. Ia mencoba melobi Sultan Ottoman di Konstantinopel, tetapi gagal. Inggris bahkan pernah menawarkan tanah di Afrika Timur Britania untuk koloni Yahudi. Namun tawaran itu ditolak karena gerakan Zionis mulai semakin terarah pada satu wilayah, Palestina. Di saat yang sama, pogrom baru di Rusia mendorong migrasi Yahudi berikutnya. Dalam waktu sekitar 10 tahun, sekitar 40.000 orang Yahudi menetap di Palestina. Di pesisir, mereka mendirikan Tel Aviv. Di pedesaan, mereka membeli tanah dan rawa-rawa, lalu mengubahnya menjadi komunitas pertanian otonom. Bahasa Ibrani yang selama hampir 15 abad lebih banyak digunakan untuk ibadah, perlahan dimodernisasi menjadi bahasa percakapan. Lalu datang Perang Dunia I. Pada tahun 1914, Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Blok Sentral. Inggris berperang melawan Ottoman di beberapa front, menuju terusan Suez, di Dardanella, dan di Mesopotamia. Dalam situasi ini, Inggris mencari dukungan lokal. Di satu sisi, Inggris mendorong Husain bin Ali, Syarif Mekah, untuk memberontak melawan Ottoman dengan janji sebuah negara Arab merdeka. Di sisi lain, Inggris membuat perjanjian rahasia dengan Prancis untuk membagi wilayah Ottoman jika perang dimenangkan. Lalu pada tanggal 2 November 1917, saat pasukan Inggris hampir memasuki Palestina, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan surat terbuka yang mendukung pembentukan tanah air nasional Yahudi di Palestina. Surat ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Setelah perang selesai, Kekaisaran Ottoman dibubarkan. Wilayahnya dibagi terutama untuk kepentingan Inggris dan Prancis. Winston Churchill kemudian menempatkan dua putra Husain bin Ali sebagai pemimpin Transjordania dan Irak. Sementara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan dipertahankan sebagai wilayah untuk proyek tanah air nasional Yahudi. Masalahnya, wilayah itu sudah dihuni sekitar 600.000 Muslim dan 70.000 Kristen, sementara komunitas Yahudi berjumlah sekitar 80.000 orang. Meskipun minoritas, komunitas Yahudi mulai membangun struktur politik, sosial, dan militer. Mereka mendirikan serikat pekerja, membentuk Haganah sebagai organisasi pertahanan bersenjata, dan membentuk Jewish Agency for Palestine yang berfungsi seperti pemerintahan tidak resmi bagi Yishuv. Imigrasi Yahudi dari Eropa meningkat dengan dukungan Inggris. Namun bagi banyak orang Arab Palestina, para pendatang baru ini dilihat sebagai penjajah. Demonstrasi sering pecah dan berubah menjadi kekerasan terhadap Yahudi. Di sisi lain, masyarakat Arab Palestina tidak memiliki struktur politik bersama yang kuat.
mereka terpecah oleh persaingan keluarga-keluarga berpengaruh. Pada tahun 1933, Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Penganiayaan terhadap orang Yahudi meningkat, dan banyak yang melarikan diri ke Palestina. Arus migrasi ini membuat orang Arab Palestina semakin khawatir. Mereka membentuk Arab Higher Committee di bawah Amin al-Husseini, Mufti Besar Yerusalem. Tuntutan utamanya adalah menghentikan imigrasi Yahudi. Mogok umum berubah menjadi perang gerilya. Serangan terjadi terhadap Inggris dan komunitas Yahudi. Sebagai balasan, kelompok Irgun yang dibentuk oleh unsur radikal dari Haganah melakukan serangan balasan. Inggris mengirim pasukan besar dan menindas pemberontakan dengan keras. Dari titik ini, Inggris mulai sadar bahwa menyatukan dua komunitas dalam satu negara akan sangat sulit. Untuk pertama kalinya, Inggris mempertimbangkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab, sementara Yerusalem tetap berada di bawah mandat Inggris. Tetapi negara-negara Arab tetangga menolak pembagian Palestina dan menolak pembentukan negara Yahudi. Menjelang Perang Dunia II, Inggris mengubah sikapnya. Mereka membutuhkan dukungan kawasan untuk mengamankan Mediterania Timur, jalur minyak Irak, dan terusan Suez. Inggris kemudian berkomitmen membentuk satu negara dalam 10 tahun, dengan jumlah penduduk Yahudi tidak lebih dari 1/3. Imigrasi Yahudi dibatasi keras. Kebijakan ini menenangkan pihak Arab, tetapi membuat kaum Zionis merasa dikhianati. Selama Perang Dunia II, situasi semakin rumit. Italia membombardir Palestina dan menyerang dari Libya menuju Mesir. Jerman kemudian mengirim bala bantuan besar. Karena khawatir Palestina diserbu, Haganah membentuk Palmach, unit elit yang dipersiapkan untuk perang. Sekitar tahun 1943, informasi tentang genosida Nazi terhadap orang Yahudi mulai menyebar. David Ben-Gurion, pemimpin Jewish Agency, menyiapkan rencana agar 1 juta orang Yahudi bisa berimigrasi ke Palestina. Setelah perang selesai, setidaknya 250.000 penyintas Holocaust ingin pergi ke Palestina. Namun Inggris tetap membatasi kedatangan mereka. Haganah kemudian mengatur imigrasi rahasia. Jika tertangkap Inggris, para migran dikirim ke kamp-kamp di Siprus. Dalam waktu yang sama, Palmach, Irgun, dan Lehi melakukan sabotase dan pengeboman terhadap Inggris. Lehi bahkan memiliki visi ekstrim untuk mendirikan negara Yahudi dari Sungai Nil sampai Efrat. Pada tanggal 22 Juli 1946, Irgun melakukan serangan besar terhadap administrasi Inggris di Yerusalem. Inggris semakin sulit mengendalikan keadaan. Setelah gagal mempertemukan kaum Zionis dan nasionalis Arab, Inggris menyerahkan masalah Palestina kepada PBB. PBB membentuk komite internasional dan mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu Yahudi, satu Arab, dengan Yerusalem berada di bawah kontrol internasional. Rencana ini didukung Amerika Serikat dan disahkan, meskipun ditentang negara-negara Muslim. Bagi kaum Zionis, ini kemenangan besar, karena untuk pertama kalinya mereka mendapat pengakuan internasional. Bagi dunia Arab, ini adalah keputusan yang tidak bisa diterima. Kekerasan di kota-kota besar segera berubah menjadi perang saudara. Ben-Gurion tahu, ketika Inggris pergi, negara-negara Arab akan masuk perang. Maka Yishuv dipersiapkan secara serius. Penduduk usia tempur diwajibkan bergabung. Utusan dikirim diam-diam ke Eropa untuk membeli senjata dan perlengkapan sisa Perang Dunia II. Golda Meir dikirim ke Amerika Serikat dan berhasil memperoleh hampir 30 juta dolar dari komunitas Yahudi di sana. Perang saudara kemudian bergeser dari kota ke pedesaan. Karena komunitas Yahudi tersebar, konvoi pasokan menjadi sasaran. Jalan-jalan dikuasai kelompok Arab. Sekitar 100.000 orang Yahudi di Yerusalem terkepung. Relawan Arab Liberation Army mulai masuk ke wilayah itu. Dalam situasi ini, Ben-Gurion memulai rencana militer untuk menciptakan kesinambungan wilayah. Desa-desa yang dianggap bisa menjadi ancaman di belakang garis harus dihancurkan, penduduknya diusir atau dikontrol ketat. Sampai sekarang, rencana ini masih diperdebatkan, apakah murni strategi militer atau bagian dari pembersihan etnis. Haganah mulai menerima senjata dari Cekoslovakia secara rahasia, lalu menyerang. Mereka merebut kembali jalan menuju Yerusalem dan mengambil alih desa Arab di wilayah tinggi. Irgun dan Lehi kemudian melakukan pembantaian di Deir Yassin, yang menyebarkan ketakutan besar di kalangan penduduk Arab dan mendorong banyak orang melarikan diri. Di sisi lain, negara-negara Arab bersiap masuk perang, tetapi mereka tidak sepenuhnya bersatu. Abdullah ingin memasukkan Palestina ke dalam Yordania. Negara Arab lain tetap ingin mengendalikan tentaranya sendiri. Artinya, serangan Arab sejak awal tidak terkoordinasi dengan baik. Pada tanggal 14 Mei 1948, di Tel Aviv, Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Tengah malam, mandat Inggris berakhir. Keesokan harinya, tentara-tentara Arab masuk perang melawan Israel.
Ben Gurion, yang kini menjadi Perdana Menteri, menyatukan seluruh pasukan bersenjata Yahudi ke dalam Tentara Nasional, Israel Defense Forces atau IDF. Pada tanggal 11 Juni, PBB mengamankan gencatan senjata. Situasi ini terutama menguntungkan Israel, karena Israel terus mengimpor senjata, termasuk persenjataan berat dari Cekoslowakia dengan dukungan Moskow. Setelah gencatan senjata berakhir, IDF bergerak cepat. Dalam 10 hari, mereka merebut kota-kota besar antara Tel Aviv dan Yerusalem, mengusir penduduk Arab ke timur. Nazaret juga direbut, tetapi populasi Kristen besarnya tidak diusir. Gencatan senjata kedua kemudian dimulai. Sebuah pemerintahan Palestina dibentuk di Gaza, didukung negara-negara Arab kecuali Yordania. Pada akhirnya, perjanjian gencatan senjata terpisah ditandatangani. Israel memperoleh wilayah luas, termasuk Yerusalem Barat. Mesir menguasai jalur Gaza, Yordania mengambil tepi barat. Sekitar 700.000 orang Arab terusir atau melarikan diri dan menjadi pengungsi di Gaza, tepi barat dan negara-negara tetangga. Liga Arab dan PBB ingin mereka diizinkan kembali. Israel menolak. Hanya sekitar 150.000 orang Arab yang tetap tinggal di Israel. Setelah itu, Israel membuka pintu bagi imigrasi Yahudi, terutama dari Yaman dan Irak. Dalam 3 tahun, penduduk Israel berlipat ganda, menjadi sekitar 1,4 juta orang. Namun, perbatasan baru masih rapuh. Sebagian pengungsi Arab mencoba kembali ke desa lama mereka. Sebagian lain melakukan pencarahan atau menyerang orang Yahudi. Israel membentuk unit 101 di bawah Ariel Sharon untuk membalaskan. Pada tanggal 14 Oktober 1953, unit ini menyerang desa Kipia pada malam hari. Desa itu dihancurkan dan penduduknya dibantai. Ketegangan juga meningkat di selatan, terutama di perbatasan Mesir. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez, merugikan Inggris dan Prancis. Kedua negara itu kemudian diam-diam mendekati Israel untuk menyerang Mesir. Israel dengan cepat menaklukkan Sinai. Tetapi dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet turun tangan. Israel harus mengembalikan Sinai kepada Mesir. Meski begitu, Israel mendapat keuntungan strategis lain, hubungan kuat dengan Prancis yang menyediakan senjata dan membantu membangun reaktor nuklir. Pada tahun 1963, reaktor itu diresmikan dan memungkinkan produksi plutonium. Israel tetap mempertahankan ambiguitas mengenai program nuklirnya. Pada tahun 1964, Liga Arab menyatukan kelompok-kelompok Palestina dalam Palestine Liberation Organization atau PLO. Organisasi ini memulai perjuangan bersenjata melawan Israel. Salah satu targetnya adalah saluran air baru yang mengalihkan sebagian air dari Laut Galilea untuk pertanian dan pemadatan pusat negara. Negara-negara Arab mencoba menggagalkan proyek itu dengan membangun kanal pengalihan air. Israel kemudian membombardir lokasi konstruksi tersebut setelah sebuah insiden perbatasan. Ketegangan terus naik. Nasser mengerahkan pasukan ke perbatasan Israel dan memblokade Selat Tiron, menutup akses ke pelabuhan Eilat. Israel melihat ini sebagai deklarasi perang. Serangan dilancarkan terhadap Mesir, Suriah, dan Yordania. Hanya dalam 6 hari, Israel menang. Sinai, dataran tinggi Golan, dan wilayah-wilayah Palestina jatuh ke tangan Israel. Pemukim Israel pertama mulai membangun komunitas di wilayah itu, meskipun PBB menyerukan penarikan dari wilayah yang disebut sebagai wilayah pendudukan. PLO di bawah Yasser Arafat kemudian mencari perlindungan di Yordania. Di sana, PLO meningkatkan serangan terhadap Israel dan bahkan mencoba menggulingkan Raja Yordania. Upaya itu gagal. Raja menyerang kelompok Palestina dan Arafat melarikan diri ke Lebanon. Dari Lebanon, PLO terus melanjutkan perjuangan bersenjata, termasuk serangan teroris di berbagai tempat. Pada tanggal 6 Oktober 1973, Mesir dan Suriah menyerang Israel secara mendadak untuk merebut kembali Sinai dan dataran tinggi Golan. Awalnya Israel terdesak, tetapi dalam waktu sekitar 1 minggu, Israel berbalik unggul, terutama setelah Amerika Serikat mengirim senjata melalui jembatan udara. Sebagai respons, negara-negara penghasil minyak Arab mengurangi produksi untuk menaikkan harga minyak dan memberlakukan embargo terhadap sekutu Israel. Setelah gencatan senjata, Israel dan Mesir mulai membuka jalan negosiasi. Pada tahun 1977, Presiden Mesir Anwar Sadat menjadi kepala negara Arab pertama yang berkunjung resmi ke Israel.
2 tahun kemudian, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai. Mesir mengakui Israel, dan Israel mengembalikan Sinai. Dengan perbatasan selatan yang lebih aman, Israel mengalihkan perhatian ke Lebanon. Di sana, ketidakstabilan politik memberi ruang bagi PLO untuk terus menyerang Israel dengan dukungan Suriah. Israel masuk ke Lebanon Selatan, mengepung Beirut dan memaksa PLO pindah ke Tunisia. Pada tahun 1985, Israel bahkan membombardir markas baru PLO di Tunis. Pada akhir 1987, penduduk Palestina di Gaza memberontak terhadap pendudukan Israel. Mereka menggunakan batu dan bom Molotov. Inilah awal intifada pertama. Kekerasan cepat menyebar ke wilayah pendudukan lain. Pemberontakan yang awalnya spontan kemudian diambil alih kelompok lebih radikal, termasuk Hamas, organisasi Islamis yang dibentuk oleh anggota Ikhwanul Muslimin dan menyerukan jihad melawan Israel. Di sisi lain, Yasser Arafat mulai melunakkan posisinya. Di Algier, ia memproklamasikan negara Palestina, mengakui Israel, dan meninggalkan terorisme terhadap Israel. Dalam waktu 1 tahun, 87 negara mengakui Palestina. Proses ini membuka jalan bagi pertemuan bersejarah pada tahun 1993. Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, menandatangani kesepakatan pertama. Keduanya saling mengakui, Israel berkomitmen menarik diri secara bertahap dari kota-kota besar Palestina. Namun kelompok radikal di dua sisi menentang proses ini. Pada tanggal 25 Februari 1994, seorang teroris Israel membunuh 29 orang Palestina di sebuah masjid di Hebron. Tahun berikutnya, Yitzhak Rabin dibunuh di Tel Aviv oleh seorang mahasiswa ekstremis Yahudi. Di sisi lain, Hamas menolak pengakuan terhadap Israel dan mengorganisir gelombang serangan teroris. Pada tahun 2000, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mempertemukan Ehud Barak dan Yasser Arafat. Namun negosiasi gagal karena isu-isu paling sensitif tidak terselesaikan, kembalinya pengungsi Palestina, status Yerusalem, dan kontrol atas situs-situs suci. Yerusalem menjadi pusat masalah karena masing-masing pihak menginginkannya sebagai ibu kota. Di dalam kota itu ada Temple Mount, Dome of the Rock, dan Masjid Al-Aqsa. Bagi Muslim, kawasan ini sangat suci. Bagi Yahudi, tempat itu juga sangat penting karena terkait reruntuhan Bait Suci kedua dan mungkin Bait Suci Sulaiman. Pada tanggal 28 September 2000, Ariel Sharon mengunjungi situs tersebut. Bagi banyak orang Palestina, itu dianggap provokasi. Demonstrasi terjadi dan berubah menjadi kekerasan. Represi Israel yang keras memicu gelombang serangan teroris baru di seluruh negeri. Liga Arab kemudian menawarkan perdamaian, pengakuan terhadap Israel, dan normalisasi hubungan, dengan syarat Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah pendudukan. Namun Sharon, yang kemudian menjadi Perdana Menteri, menolak. Ia memerintahkan tentara Israel mengambil kembali kendali penuh atas tepi barat. Israel juga mulai membangun tembok pemisah. Secara resmi, tujuannya adalah melindungi Israel dari serangan teroris, tetapi jalur tembok memasukkan wilayah-wilayah baru sehingga banyak dikecam, termasuk oleh PBB dan Mahkamah Internasional. Untuk meredakan ketegangan, Sharon membongkar 21 permukiman Israel di jalur Gaza dan mengevakuasi wilayah itu. Namun Gaza tidak tenang. Pada tahun 2006, pemilu Palestina digelar. Hamas menang dan Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Tetapi konflik bersenjata pecah antara Hamas dan Fatah. Fatah menguasai tepi barat. Hamas mengambil kendali penuh atas jalur Gaza. Israel kemudian memberlakukan blokade terhadap Gaza dengan dukungan Mesir. 2 juta orang terjebak di wilayah seluas 365 km persegi di bawah kekuasaan Hamas yang secara berkala menembakkan roket ke Israel. Israel membalas dengan bombardir dan serbuan militer, menghancurkan infrastruktur yang bisa digunakan Hamas, termasuk fasilitas publik, lalu menarik pasukannya. Pada tahun 2012, Palestina mendapat status negara pengamat non-anggota di PBB. Setahun kemudian, negosiasi baru dilakukan atas dorongan Presiden Barack Obama. Tetapi proses ini gagal. Salah satu penyebabnya adalah percepatan kolonisasi wilayah pendudukan oleh Benyamin Netanyahu selama negosiasi berjalan. Di saat yang sama, Fatah dan Hamas mencoba berdamai, yang membuat Netanyahu marah dan mengakhiri proses itu. Netanyahu kemudian melancarkan serangan baru ke Gaza sebagai respons terhadap roket Hamas. Sekitar 18.000 rumah hancur bersama banyak infrastruktur publik, termasuk satu-satunya pembangkit listrik. Setelah perang, Israel membangun tembok di sepanjang perbatasan Gaza, termasuk puluhan meter ke bawah tanah untuk mencegah terowongan.
Pada tahun 2017, Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bersiap memindahkan kedutaan AS ke kota itu. Bagi Palestina, ini dipandang sebagai provokasi baru. Di Gaza, aksi damai digelar untuk menuntut berakhirnya blokade dan hak kembali bagi para pengungsi. Israel membalas beberapa serangan dengan menembaki kerumunan. Pada tahun 2020, Trump berhasil menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Namun Palestina tidak mendapat keuntungan berarti dari proses ini. Di diplomasi kawasan, isu Palestina mulai terlihat semakin tersingkir. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar terhadap Israel. Tembok keamanan ditembus, para teroris membantai 1.139 orang dan menyandara sekitar 250 orang. Israel membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk menguasai situasi kembali. Setelah itu, Israel membalas dengan bombardir besar-besaran ke jalur Gaza dan memulai invasi ke wilayah tersebut. Pada saat teks ini ditulis, setidaknya 32.000 warga Palestina telah tewas. Hari ini, konflik Israel-Palestina masih tampak buntu. Masalahnya bukan hanya siapa menyerang siapa, akar masalahnya jauh lebih dalam. Pertama, ada status 5,9 juta pengungsi Palestina. Sebanyak 1,5 juta diantaranya masih tinggal di kamp-kamp, dengan harapan suatu hari bisa kembali ke tanah leluhur mereka. Kedua, ada status Yerusalem. Dua pihak sama-sama menginginkannya sebagai ibu kota. Di kota itu juga ada situs-situs suci yang sangat sensitif bagi Muslim dan Yahudi. Sebagian orang Yahudi bahkan bermimpi membangun bait suci ketiga di Temple Mount. Ketiga, ada 700.000 pemukim Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Mereka tunduk pada hukum Israel dan memiliki hak lebih dibanding warga Palestina. Jika perdamaian terjadi, pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi pada mereka dan bagaimana perbatasan Israel-Palestina akan ditentukan. Keempat, ada Gaza. Situasi kemanusiaannya sangat parah dan wilayah itu harus dibangun kembali dari kehancuran besar. Di tingkat internasional, Israel tetap mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebaliknya, Iran menjadi salah satu musuh terbesar Israel. Iran mendukung Hizbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam. Hamas juga mendapat dukungan besar dari Qatar, yang menjadi tuan rumah bagi para pemimpinnya. Jadi, konflik ini bertahan karena ia bukan hanya konflik dua masyarakat. Ini adalah konflik tentang tanah, pengungsi, kota suci, keamanan, kolonisasi, identitas nasional, trauma sejarah, dan kepentingan kekuatan regional maupun global. Selama masalah-masalah utama itu tidak diselesaikan, setiap perang hanya akan menjadi babak baru dari konflik lama yang sama.